Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Salman Muhammad sebagai peserta calon guru penggerak angkatan ke-9 kelas 178. Izinkan saya menyampaikan tentang penghayatan dan pemaknaan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Terutama poinnya adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Apa yang disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah poin emas bagi bangsa negara Indonesia ini karena pada eranya pada saat itu Ki Hajar Dewantara sudah memikirkan jauh ke depan bagaimana mengembangkan potensi masyarakat Indonesia melalui jalur pendidikan. Memang yang disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara itu benar bahwa tiap anak itu mempunyai potensi kodrat di mana dari kodrat itu seyogyanya adalah pendidik membantu mengembangkan dan menuntun anak untuk menemukan kodrat sehingga dapat berguna untuk masyarakat. Dia bisa merdeka, mandiri, menjadi dirinya sendiri. Karena sebuah bangsa yang besar adalah ketika komponen yang ada di dalam negara itu dapat berperan serta sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing. Memang selama ini sesuai dengan video yang ada di dalam pengantar modul LMS tentang pendidikan, bahwa dari awal pendidikan Indonesia itu dirancang hanya untuk mencetak tenaga kerja, bukan menjadikan manusia yang utuh, yang merdeka. Sehingga alhamdulillah melalui program CGP ini adalah mencoba membangun kembali pola pendidikan yang ada di Indonesia agar output daripada pendidikan di Indonesia itu nanti bisa menjadikan manusia Indonesia yang utuh, yang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, memang apa yang disampaikan oleh pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu tidak lepas dari proses pengalaman sejarah beliau pada saat hidup di era feodalisme, kolonialisme, dan pernah merasakan kehidupan di Eropa. Sehingga beliau menyampaikan dalam tulisannya bahwa Indonesia berbeda dengan Eropa. Eropa terdiri dari 4 intisari yang pernah disampaikan oleh Kementerian. Indonesia merupakan 2 musim, Eropa adalah 4 musim. Karakter masyarakat Indonesia dengan karakter masyarakat Eropa berbeda. Bahkan itu pun sudah pernah diimplementasikan oleh Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa pada saat mengadopsi pemikiran dari tokoh pendidikan Eropa yang ada di Italia melalui permainan untuk mengugah cipta rasa dan karsanya. Budi pakerti itu atau watak merupakan proses dari penggabungan cipta rasa karsa yang berkesinambungan. Itu yang saya tangkap dari tulisan Ki Hajar Dewantara. Bahkan di dalam pidato tulisan Ki Hajar Dewantara pada saat hari kegiatan di Universitas Gadjah Mada, beliau pun tetap masih menyampaikan satu pemikiran tentang bagaimana pendidikan untuk mengikuti kondisi zaman secara utuh. Semoga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan sesuai dengan yang disampaikan pada modul 1.1 ini dan kemudian berikutnya yang diperdalam lagi sampai tahap akhir dapat memberikan warna, dapat memberikan satu perubahan kepada generasi Indonesia di masa yang akan datang dengan kepribadian dan ciri khas masyarakat Indonesia berlandaskan Pancasila di tengah era globalisasi abad 21 ini. Kemudian saya memandang diri saya sebagai pendidik maupun sebagai murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memang pada saat saya sebagai guru pendidik maka dominasi adalah sesuai dengan bahasa Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karso. Bahkan tidak menutup kemungkinan guru pun pada saat dalam proses pendidik harus menempatkan sebagai tuturi handayani, memberikan kesempatan anak untuk berkembang, untuk menemukan jati dirinya, kodratnya di dalam proses pembelajaran. Sebagai murid, saya belajar untuk seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara maupun melalui proses yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim adalah
menjadikan manusia yang merdeka. Ki Hajar pun juga menyampaikan tujuan pembelajaran adalah agar menjadi manusia yang merdeka. Merdeka baik berpikiran, merdeka baik tindakan, di mana dalam pemikiran dan tindakan itu jangan sampai untuk merugikan lingkungan maupun merugikan orang lain, tapi dapat memberikan kontribusi dimanapun titiknya agar lingkungan yang ada di sekitar itu bisa merasakan manfaatnya. Itu menurut hemat saya sebagai sebuah kategori merdeka. Mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa lebih maju lagi, merdeka menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, berkarakter sesuai dengan profil Pancasila, dasar negara Pancasila, mampu bersaing dengan negara lain melalui kondisi kodrat zaman dan alam yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia dapat mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan tugas materi ini. Terima kasih sudah berkenan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.